Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastabiqul khairat aynima takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Suatu ketika Umar bin Khattab menerima aduan dari salah seorang Yahudi dari Mesir. Dia tidak menerima bahwasanya rumahnya digusur untuk pelebaran masjid. Setelah mendapatkan laporan, Umar mengambil sebuah tulang unta, kemudian menorehkan garis lurus dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan sehingga berbentuk silang. Oleh Umar, tulang itu diserahkan kepada Yahudi. Bawalah tulang ini dan berikan kepada gubernur Mesir Amir bin As. Katakan ini dari Umar bin Khattab. Begitu kata Umar radhiyallahu anhu. Walaupun masih terasa aneh, orang Yahudi memberikan tulang itu kepada Amir bin As. Seketika muka Amir bin As pucat pasi begitu melihat tulang yang digariskan dengan pedang itu. Dia segera mengembalikan rumah orang Yahudi tersebut tanpa pikir panjang. Lalu orang Yahudi itu bertanya, mengapa Amir begitu ketakutan dan segera memulihkan pemulihannya? Amir menjawab, ini adalah peringatan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, agar aku selalu lurus atau adil seperti garis vertikal pada tulang ini. Jika aku tidak bertindak lurus, maka Umar akan memenggal leherku seperti garis horizontal di tulang ini. Apa yang dilakukan oleh sahabat Umar di atas tidak lepas dari wujud pemahaman beliau terhadap firman Allah Ta'ala. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk bekerja tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tegaknya keadilan merupakan kunci tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat. Dan kita sebagai umat Islam telah didesain oleh Allah agar menjadi manusia, agar menjadi umat yang paling adil di muka bumi ini. Sehingga di akhirat kelak kita akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulun 'alaik. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Allah mengutus manusia terbaik, Muhammad SAW, sebagai pemimpin yang akan menyukseskan proses tarbiyah Rabbani terhadap umat ini. Menariknya, sejak awal pengutusannya, Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa sebagai pemimpin, Rasulullah hanya berperan sebagai penyampai wahyu sendiri. Tidak ada kekuasaan apapun kecuali hanya mengajak umatnya untuk tunduk dan mencapai ridha Allah semata. Sedangkan jika diserahkan pada Allah Ta'ala semata. Laisa laka minal umri say'u yatuba alaihim aw ya'adzabahum fa innahum dzalimun. Tak ada sedikit pun tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sebenarnya mereka itu orang-orang campur yang zalim. Quran Surat Al-Imran ayat 128. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berikutnya Rasulullah menyadarkan para sahabat bahwa harapan tertinggi dalam proses tarbiyah ini adalah ketundukan sahabat jiwa sepenuhnya terhadap syariat. Maknanya, dalam setiap keputusan, umat Islam diharapkan mampu menghilangkan seluruh unsur hawa nafsu demi meraih keridhaan Allah.
dan ini merupakan modal utama untuk tegaknya keadilan. Keadilan itu tidak mungkin berdiri kecuali tidak mau kasih segala unsur hawa nafsu. Lalu ia senantiasa menyucikan jiwa hingga tidak ada satupun keinginannya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Tujuannya hanya mencari ridha Allah. Karena itu, baik pemimpin maupun rakyat sejatinya sama di mata hukum, yaitu sama-sama menjalankan perintah Allah untuk tegaknya hukum yang adil. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada para sahabatnya ketika beliau telat melunasi hutang milik Yahudi. Disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak bahwa salah seorang Yahudi, Zaid bin Su'nah, datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut utangnya. Yahudi itu menarik gamis dan selendang beliau, memandang dengan wajah yang bengis, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, lunaskanlah hutangmu padaku." Melihat hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ada di dekat Rasulullah, ia pun marah dan berhati-hati membunuhnya. Namun Rasulullah menenangkannya dan berkata kepada Umar, "Wahai Umar, saya dan dia lebih membutuhkan perkara yang lain, yaitu nasihat, yaitu engkau anjurkan kepadaku untuk menunaikan hutangnya dengan baik, dan engkau perintahkan dia untuk menuntut hutangnya dengan cara yang baik pula. Wahai Umar, bawalah dia dan tunaikanlah haknya serta tambahkanlah dengan 20 sa kurma." Demikianlah salah satu teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghapus umatnya agar berlaku adil dalam setiap masalah. Sikap ini kemudian berhasil dicontohkan oleh para sahabat dalam kepemimpinan mereka. Umar bin Khattab salah satunya. Beliau sama sekali tidak marah ketika beliau diprotes di depan umum karena kain yang dipakainya jauh lebih lebar dari yang diperoleh rakyatnya. Beliau hanya terdiam dan memerintahkan anaknya untuk menjawab tuduhan tersebut. Akhirnya mereka pun tahu bahwa kain yang dipakai Umar lebih lebar karena jatah anaknya dikasihkan kepada beliau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ajdasil karim fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus sholihin wa asyhadu anna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, praktek penegakan hukum yang dicontohkan oleh para sahabat menjadi panutan keadilan dalam hukum Islam. Pada prinsipnya, dalam rangka mewujudkan keadilan, setiap individu harus rela berkorban untuk meninggalkan segala unsur hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Jiwanya harus tunduk dengan hukum yang telah Allah tetapkan dengan adil. Baik pemimpin maupun rakyat, semuanya sama di hadapan hukum. Sebab menurut kita sejatinya hanyalah hamba yang diperintahkan untuk menjalankan hukum tersebut. Karena itu, keadilan hukum harus sesuai dengan yang telah Allah tetapkan adalah harga mati yang harus kita perjuangkan bersama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tahammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.